Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Nabila dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Humaniora, ingin membawakan orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Kita sebagai mahasiswa muslim memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Namun, akhir-akhir ini berbagai peristiwa yang menimbulkan perpecahan bangsa kerap kita temui. Contoh nyatanya adalah perselisihan akibat keberagaman yang ada di tengah-tengah kita. Maka, tema ini akan sangat tepat untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini, guna memberikan pengingat agar kita menelisik lagi inti dari kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis, sehingga tetap mampu berjalan bersama untuk mewujudkan negara Indonesia yang hebat. Kalau berbicara tentang moderasi beragama, kita merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini, kata ummatan wasaton yang bermaksud perintah moderat ditujukan kepada umat, bukan pada agama. Sebab agama Islam sudah pasti moderat. Namun, bisa jadi umat tidak merepresentasikan ajaran agamanya. Muslim yang moderat adalah muslim yang mengambil jalan tengah, namun bukan berarti menjalankan agama secara setengah-setengah, liberal dan tidak kafah. Moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Lantas, bagaimana keadaan orang yang beragama secara ekstrim? Ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan, karena turunnya agama ditujukan untuk memuliakan manusia. 2. Dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Dan ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi, orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan tersebut, maka bisa disebut ekstrim atau melebihi batas. Logikanya, kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai pandu kehidupan masyarakat dan bernegara. Masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita umat beragama menjaga Indonesia. Tidak ekstrim adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Betapa pentingnya moderasi beragama bagi bangsa kita, yakni disebabkan oleh Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam aspek agama, sosial, budaya, ras, dan suku. Nah,
Keberagaman inilah yang rawan terjadinya konflik dan gesekan. Sebagai generasi muslim yang moderat, bagaimana cara-cara kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan moderasi beragama yang bisa kita lakukan adalah: pertama, merubah pola pikir dari fixed mindset menuju growth mindset. Artinya, kita harus banyak memiliki pengetahuan tentang agama Islam dengan meningkatkan budaya literasi atau mengikuti kajian keislaman. Ketika kita menjadi muslim yang moderat, artinya kita sedang berislam secara kafah. Hubungan dengan Allah maksimal, hubungan dengan manusia juga tidak tertinggal. Sehingga pikiran kita bisa terbuka. Berislam yang sebenarnya itu seperti apa? Islam tidak keras. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Muslim yang moderat adalah muslim yang humanis dan cinta damai. Kedua, menjunjung tinggi sikap toleransi. Kalau bisa, lingkup pertemanan kita tidak hanya sesama muslim, namun mereka yang berbeda iman juga bisa kita ajak berdiskusi. Apa tujuannya? Untuk memberikan pandangan kepada mereka bahwa masih ada loh generasi muslim yang ramah, mereka yang melaksanakan nilai-nilai Islam sesuai Al-Quran dan hadis, tidak suka kekerasan dan mempunyai sisi kemanusiaan yang tinggi. Nah, kalau setiap umat Islam di dunia ini mampu berislam secara moderat, khususnya Muslim Indonesia, maka insya Allah bangsa kita akan senantiasa rukun dan perselisihan akibat perbedaan akan bisa teratasi. Sehingga generasi bangsa akan bebas dan fokus berkarya, berekspresi dalam menyalurkan bakatnya untuk Indonesia yang tangguh. Demikian orasi kebangsaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.